Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kemuhammadiyahan kelas 12. Materi tentang hitoh perjuangan Muhammadiyah. Dinamika zaman dan segala problematikanya mengakibatkan perubahan kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik, spiritual, dan budaya. Gerakan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari dinamika zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa berjuang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berdasarkan konsepsinya, perjuangan Muhammadiyah dilandaskan pada hitoh perjuangan Muhammadiyah yang merupakan pedoman tuntunan arahan dan landasan berpikir dalam menjalankan perserikatan. Pengertian dan fungsi hitoh. Pengertian hitoh menurut bahasa. Kata hitoh berasal dari bahasa Arab, yaitu hitotun, yang berarti garis atau langkah, yang berarti garis-garis besar atau langkah perserikatan Muhammadiyah. Sedangkan secara istilah, hitoh Muhammadiyah berarti pedoman, arahan, kebijakan, atau langkah-langkah perserikatan untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup dan perjuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hitoh Muhammadiyah merupakan rumusan yang berisi arah, kebijakan, dan langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah dalam bentuk garis besar dan pedoman untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah. Bagi persyarikatan Muhammadiyah, hitoh Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan operasional yang berisi garis-garis besar pelaksanaan dari hal-hal yang tercantum landasan idil. Komponen yang termasuk dalam landasan idil Muhammadiyah antara lain Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan Kepribadian Muhammadiyah. Dengan demikian, hubungan antara hitoh Muhammadiyah dengan tiga rumusan landasan idil adalah sebagai penjelasan atau penjabaran. Sejak Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah dan bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi sampai sekarang ini, persyarikatan telah berhasil menetapkan beberapa hitoh perjuangannya. Hitoh perjuangan tersebut dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan keadaan atau masalah yang dihadapi persyarikatan Muhammadiyah pada kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya, masalah perlunya peningkatan paham agama atau keyakinan bagi pimpinan dan wakilnya, perlunya peningkatan kualitas amal usaha Muhammadiyah, sikap Muhammadiyah terhadap politik, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, hitoh perjuangan Muhammadiyah dirumuskan sebagai dorongan terhadap peningkatan kualitas mutu, anggota, dan pimpinan, serta sikap persyarikatan terhadap perkembangan sosial, budaya, politik, serta hidup berbangsa dan bernegara sesuai rumusan Idil Persyarikatan. Macam-macam hitoh Muhammadiyah. Macam-macam hitoh perjuangan persyarikatan Muhammadiyah dari periode ke periode adalah sebagai berikut. Pertama, Langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940 yang diberi nama 12 Langkah Muhammadiyah yang dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Hitoh kedua dinamakan Hitoh Palembang pada tahun 1956 sampai 1959 yang dirumuskan pada Muktamar ke-33 periode kepemimpinan Buya A.R. Ahmad Rasyid. Hitoh ketiga, Hitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969 yang dinamakan dengan Hitoh Perjuangan di Ponorogo pada Sidang Tanwir Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Abdul Razak Fahrudin. Hitoh yang keempat, Hitoh Perjuangan Muhammadiyah di Ujung Pandang pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tahun 1971 pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Hitoh kelima dinamakan dengan Hitoh Perjuangan Muhammadiyah di Surabaya pada tahun 1978 dengan pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Yang keenam, Hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau biasa kita sebut dengan Hitoh Denpasar, pada tahun 2002 bertepatan dengan Sidang Tanwir Muhammadiyah pada masa periode Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Baik, untuk penjelasan Hitoh Muhammadiyah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, Hitoh 12 Langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. 12 langkah Muhammadiyah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni langkah ilmi dan langkah amali.
Langkah ilmi yaitu langkah-langkah yang masih memerlukan penjelasan atau berupa ilmu belum dilaksanakan. Hal ini terdapat pada langkah nomor 1 sampai dengan nomor 7. Terus, untuk langkah amali, yaitu langkah-langkah yang tinggal mengamalkan atau melaksanakan, sehingga tidak perlu dijelaskan. Hal ini terdapat pada langkah nomor 8 sampai dengan 12. Saya akan menguraikan satu persatu. Diawali dengan langkah ke-1. Langkah ke-1 yaitu memperdalam masuknya Islam. Iman adalah pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan dan perbuatan. Seperti pada hadis, al-iman aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalul arkan. Iman itu adalah kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan beriman apabila dirinya telah menepati 3 unsur iman, yaitu percaya dalam hati, mengucapkan kepercayaannya dengan lisan, dan mengamalkan kepercayaan dan ucapannya dengan seluruh anggota badan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, langkah kedua, memperluas paham agama. Agama Islam yang dipahami Muhammadiyah bersikap komprehensif sehingga tidak sempit dan parsial. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang benar, diridhoi Allah, dan agama yang sempurna. Seperti pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Sejalan dengan hal ini, para ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa ajaran Islam dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan atau i'tiqad. Kedua, dengan furu' adalah bagian yang berhubungan dengan masalah ibadah, muamalah, hudud, dan lain-lain. Dalam bidang ini, seseorang diperbolehkan memperluas paham dengan cara qiyas dan lain-lainnya.